Innal halala setuhune barang kang halal iku bayyinun jelas atau terang. Wa innal harama lan setuhune barang kang haram iku bayyinun terang utawa jelas. Barang yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma iku tetep ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang samar-samar atau subhat. Layak lamu orang ngerti huna ing subhat atau umur sapa kasirun wong akeh minan nasi kang saking menungso. Antara halal dan haram ini bagaimana dan bagaimana? Ada sesuatu yang remeng-remeng atau samar-samar. Banyak orang yang tidak mengetahui di antara kita. Faman mongko utawi sapa wonge iku itako ngreksa atawa wedi asubuhati ing pira-pira barang kang samar faqadistam roa mongko temen-temen bebas atau lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man. Barang siapa yang menjaga barang yang subhat atau samar-samar, maka agamanya akan bersih, hidupnya juga tenang, terus kehormatan dan sebagainya akan terjaga. Artinya bisa diartikan kalau di dunia ini adalah kita harus hati-hati. Bahasanya yang lain zuhud, hati-hati masalah urusan dunia untuk menuju akhirat. Wa man utai sapa wonge iku waqa'a tumiba sapa man fis subuhati ing dalem pira-pira barang kang samar utawa subhat waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem barang haram. Barang siapa terjatuh di dalam ruang lingkup barang yang masih subhat atau samar-samar atau yang belum jelas, maka akhirnya akan terjatuh juga di dalamnya. Karena iku kaya wong kang reksa utawa wong kang istilahé pamongan yar'a kang ngreksa utawa pamongan sapa roi kaulal khima ing dalem sakiwane bumi larangan yusiku meh-meh sapa roi ayaqa ing jento tumiba sapa roi fi ing dalem khima. Karena apa? Ada seorang yang untuk menjaga atau pamongan, tapi sudah diingatkan di situ, istilahnya itu gamblik atau mir-mir di situ. Akhirnya jatuh atau ke dalam juga. Berarti gambarannya demikian. Ala eling-eling wa innalikuli malikin setuhune iku kedue saben-saben raja khima kang duweni batas-batas larangan. Ala eling-eling wa inahimawahi setuhune larangan-larangan atau batas larangane Allah iku maharimuhu perkara kang den haramake Allah. Ingat bagaimana lambat laun kalau kita tidak memperhatikan akan terjerumus ke dalamnya juga. Bahwasanya larangannya Allah itu adalah sesuatu yang dilarang atau haram. Ala eling-eling wa inna fil jasati satuhune iku tetep ing dalem awak atau badan atau jasad apa mudghatan segumpal
Segumpal apa? Segumpal daging. Idza sholahat nalikane bagus utawa apik apa mudghah, sholaha mongko bagus utawa apik apa al jasadu jasad. Kulluhu ya sekabehane jasad utawa badan utawa awak. Wa idza fasadat lan nalikane elek utawa ala apa sak gumpal atau genggam kepalan itu daging, fasada mongko rusak utawa elek apa al jasadu awak atau badan, kuluhu ya sekabehane jasad. Ala eling-eling waya utawi mudghah atau segumpal daging iku al qalbu ati. Rawahu ceritake ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ingatlah bahwasanya di badan manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu apa? Adalah berupa hati. Bila mana segumpal daging itu baik, maka jasadnya akan seluruh jasad atau badan akan menjadi baik. Bila mana segumpal itu daging itu jelek atau rusak, maka rusaklah badan atau jiwanya. Boleh. Ini adalah termasuk di hati manusia. Kalau memang itu baik, jiwanya juga baik semua. Melalui termasuk etika atau perangai atau akhlak, sopan santun dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam pergaulan apa saja. Kalau memang hatinya baik, maka semuanya akan baik juga. Demikian juga sebaliknya. Maka kita harus hati-hati. Artinya bagaimana, Pak? Hati-hati dalam menjalankan sesuatu yang kita kerjakan ini. Kita kalau mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah, akan mengerjakan, tanya hatinya sendiri. Istafti qalbak. Bagaimana ya ini kita kerjakan? Dalam jiwanya berkata begitu. Allah ridho apa tidak? Kita mamang atau kita jelas kita lanjutkan. Ini namanya berpikir juga. Allah ridho karena ini termasuk perbuatan yang baik. Lanjutkan sampai di mana kekuatan dan sebagainya. Bagaimana kalian ini sekarang dalam tahap mempelajari atau mencari ilmu. Gangguannya atau rintangannya juga banyak. Di antaranya itu adalah malas dalam belajar, malas dalam tadarus, malas dalam murojaah. Kadang diganggu atau digoda temannya, diajak jalan-jalan, entah diajak menonton suatu film misalkan, itu merupakan rintangan semua. Jadi berseberangan atau paradok, istilahnya lawan katanya itu berseberangan, milih yang mana ya? Kalau kalian sudah mengerti, kalau kalian sudah paham, jiwa akan berkata juga istafti qalbak. Disuruh untuk tanya pada dirinya. Karena kalian sudah besar-besar semua, sudah remaja dan sudah lama mencari ilmu, pasti sudah mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ini diantaranya sekilas hadis. Artinya tuh panjang sekali pengertian. Meninggalkan perkara syubhat ini termasuk dari sikap orang yang menjaga kesucian diri. Pengertian syubhat sendiri adalah perkara yang tidak diyakini keharamannya atau kehalalannya, mamang dalam jiwanya.
sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa syubhat itu adalah perkara yang samar-samar, status hukumnya sebab adanya perbedaan ulama tentang kebolehannya. Jadi ini barang syubhat kalau bisa kita hindari, cari yang sudah jelas, keselamatan jiwanya menuju kesucian dan keselamatan ke depan yang lebih baik. Itu kalau bisa diusahakan. Makanya berdoa, jangan ambur-adul, yang penting berhasil, yang penting dapat, padahal merugikan orang lain. Itu bahaya lagi, itu sudah jelas. Banyak melakukan perkara syubhat dapat mengantarkan seorang kepada perbuatan yang haram. Karena sering melakukan syubhat bisa mengantarkan perbuatan yang haram. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang haram, malah lebih bahaya lagi. Naudzubillah. Menjauhi perkara syubhat karena takut akan terjerumus pada keharaman itu merupakan akhlak dari para ulama dan orang-orang soleh di zaman dulu atau zaman salaf. Menjauhi perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat apa? Menarik seorang kepada perbuatan dosa. Jadi perbuatan yang dosa kecil bisa menarik yang lebih besar lagi gara-gara sudah terjerumus dalam kesamaran atau kesyubhatan. Maka kita harus memberi perhatian lebih pada masalah hati. Hati kita harus kita jaga, kita ramut, karena orang menanam sesuatu ibarat orang tani itu juga perawatan. Iman kita juga membutuhkan perawatan. Ibadah kita juga membutuhkan perawatan, karena penyakit-penyakit yang akan menyerang dalam peribadatan termasuk penyakit rohani itu banyak sekali. Beberapa faktor yang akan menggagalkan itu lewat setan iblis. Maka kita jangan bosan-bosan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita ini ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi. Amin. Karena pada masalah ini terdapat kebalikan fisik. Nah, ini hadis ini juga termasuk menerangkan banyaknya perbuatan anggota badan merupakan bagian hati. Karena perkataan perbuatan kita ini semua ini adalah merupakan curahan hati atau unek-uneknya hati, dilampiaskan dengan perbuatan atau gerak-gerik atau ucapan atau perkataan. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan merangsang kita harus berhati-hati berbuat yang dapat mendatangkan atau menimbulkan prasangka buruk pada orang lain. Tidak boleh suudzon, buruk sangka tidak boleh. Semuanya adalah sudah diketahui Allah jiwa kita. Orang lain juga demikian. Baik yang kita rahasiakan maupun kita jelaskan secara gamblang terang-terangan diketahui oleh Allah. Yang rahasia saja itu diketahui, apalagi yang terang-terangan. Di antara demikianlah saya terangkan hadisnya itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah isi hadis yang terkandung di dalamnya untuk bekal ibadah sehari-hari. Semoga Allah meridhoi segalanya. Amin amin ya rabbal alamin.